Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pinpuris Kirada Putri. Di video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih cara kita menggunakan atau mengaplikasikan Turnitin. Turnitin merupakan salah satu aplikasi untuk bisa mengecek plagiarisme yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Nah, langsung saja kita coba bagaimana cara menggunakan Turnitin. Untuk video kali ini kita akan coba untuk bagaimana membuat kelas. Jadi akun Turnitin itu kita bagi menjadi dua. Ada instruktur dan juga student. Nah, kali ini saya sebagai instruktur akan sedikit sharing gimana caranya kita membuat kelas atau add kelas, serta membuat assignment yang bisa diakses oleh orang lain sebagai studentnya. Begitu ya, untuk mengecek plagiarismenya atau similarity-nya berapa persen. Langsung saja kita masuk ke share screen untuk Turnitin-nya. Ya, sebelum masuk ke page ini, kita harus sudah berlangganan Turnitin terlebih dahulu. Bagaimana cara berlangganannya? Bisa langsung menghubungi website turnitin.com dan di situ kita bisa langsung cek kontaknya dan langsung meng-email ke kontak tersebut. Ketika sudah berlangganan, kita akan punya akun untuk administrator dan kita bisa buat akun instrukturnya. Nah, sekarang di sini saya sebagai akun instruktur, saya akan membuat kelas-kelas yang bisa digunakan oleh orang lain di kampus saya. Jadi misalnya saya sebagai pusat publikasi dan penerbitan di kampus saya, kemudian teman-teman dosen atau pengelola jurnal di prodi bisa menggunakan akun-akun yang saya buat dengan cara membuat kelasnya dulu masing-masing. Jadi contohnya di sini ada beberapa kelas yang sudah saya buat dari setiap prodi yang ada di kampus saya. Jadi di sini ada Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Teknik, Magister Ilmu Administrasi, kemudian S1-nya ada Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum, dan seterusnya. Ya, kita bisa cara membuat kelasnya, pertama itu kita masuk dulu ke Turnitin kita, kemudian kita login dengan akun instruktur yang sudah kita punya. Nah, nanti halaman pertamanya akan seperti ini. Di sebelah kanan warna hijaunya ada tulisan Add Class. Kita klik Add Class-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, kita buat class type-nya di sini adalah standar aja. Kemudian namanya, misalnya kita mau memasukkan nama apa ya, perpustakaan misalnya. Atau kita masukkan teknik elektro, gitu misalnya ya. Kemudian enrollment key-nya kita yang mengatur sendiri. Kalau di sini saya misalnya mau buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian subjek areanya karena teknik, kita masukkan yang teknik atau engineering, atau kita bisa generalkan saja other, nggak masalah, ini tidak terlalu berpengaruh. Kemudian student levelnya, ini juga tidak terlalu berpengaruh, kita bisa masukkan saja misalnya undergraduate, oke. Kemudian class start date-nya, ini 30 November 2020 otomatis karena dibuatnya pada saat tanggal tersebut. Kemudian class end date-nya kita buat, biasanya saya buatnya setahun, ya. Jadi kita buat 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti 2021 November tanggal 30. Kemudian kita submit. Ya, di situ langsung muncul ada kelas ID dan juga tadi enrollment key-nya. Jadi ini langsung muncul di sini teknik elektro. Itu untuk add kelasnya. Kemudian setelah kita add kelas, kemudian langsung kita masuk kepada kita coba buat assignment. Kita bisa klik di sini, kita buat add assignment. Jadi kalau kita belum buat assignment-nya, orang tersebut yang akan menggunakan di di salah satu kelas yang sudah kita buat tadi belum bisa memasukkan artikel jurnalnya dan belum bisa mengecek tingkat kesamaannya atau similarity-nya. Maka kita harus buat assignment-nya. Kita add assignment. Oke, kita add assignment terlebih dahulu.
Nah, akan muncul page seperti ini. Nah, kita bisa masukkan assignment title-nya misalnya 1. Ya, kemudian di sini kita klik yang allow only file types that Turnitin can check for similarity. Start date-nya kita buat hari ini ya. Kemudian due date-nya kita buat tadi 30 November 2021. Oke, post date-nya juga sama. Ya, kalau sudah kita cek optional setting-nya. Nah ini, yang perlu diingat, yang lainnya mungkin sama saja, tapi yang perlu diingat adalah ini. Jangan sampai kita masukkan ini jadi repository, tapi kita yang no repository, karena ini berkaitan dengan ketika artikel yang kita masukkan ini masuk ke repository, ketika kita mengecek lagi atau kita publikasi, maka kita akan terkena plagiarism. Padahal sebenarnya kita hanya mengecek saja, tidak mau masuk ke dalam repositorinya. Makanya ini harus di setting menjadi no repository. Kemudian setelah itu, di bawahnya disesuaikan dengan seperti ini ya. Kalau sudah, kita submit. Oke, langsung muncul di sini untuk satu assignment, dan ini bisa diperbanyak lagi dengan meng-add assignment-assignment berikutnya. Biasanya satu assignment ini hanya bisa memasukkan satu artikel jurnal per hari, gitu ya. Jadi kalau kita mau 10 per hari, kita harus punya 10 assignment dalam satu kelas, dan seterusnya. Kalau misalnya mau punya 20, ya 20 assignment untuk satu kelas. Nah, ketika kita mau melakukan similarity, biasanya kita bisa memasukkan kode kelas dan juga ID kelas dan juga enrollment key-nya ke akun teman-teman yang ada di prodi tadi, atau bisa langsung menggunakan akun instruktur dan bisa langsung masuk ke sini. Ya, kita langsung saja coba untuk masuk untuk mengecek similarity-nya. Kita bisa klik more actions, kita submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita misalkan masukkan nama, kita masukkan namanya misalnya saya, kemudian submission title-nya coba, misalnya seperti itu ya, kemudian kita upload artikelnya yang ada di dalam file yang ada di komputer kita. Misalnya di sini saya mau memasukkan yang ada di dalam salah satu artikel jurnal yang pernah disubmit tapi belum sempat dipublish. Misalnya yang ini kita open, kemudian kita upload. Oke, sambil menunggu, ini prosesnya kurang lebih 2-3 menit, nanti dia akan muncul sendiri persentasenya berapa. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, jangan lupa di-confirm. Setelah di-confirm, jangan lupa go to assignment box. Ya, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini belum muncul karena memang proses untuk pengecekan similarity-nya belum ada. Nanti dia akan muncul di similarity-nya ini, berapa persen kira-kira artikel yang tadi kita submit itu kesamaannya, atau tingkat similarity-nya, persentase similarity-nya. Nah, biasanya jurnal manapun itu mensyaratkan tingkat similarity-nya maksimal 20%. Jadi, kita bisa mengecek apakah di sini sudah sesuai standar apa belum. Tapi tergantung jurnal yang mau mempublikasi. Ada yang mensyaratkan di atas 20%, misalnya 25% masih boleh, ada yang bahkan maksimal 15% dan seterusnya. Nanti ketika sudah muncul persentasenya di sini, kita bisa langsung klik dan nanti akan muncul dan bisa kita download. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, wah ternyata masih 30%, berarti harus masih diturunkan 10%. Kita bisa klik di sini hasil pengecekan similarity-nya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, dia akan muncul seperti ini. Judulnya apa, siapa yang mengecek,
ya. Kemudian di sini akan terlihat berapa persentasenya ya, 30%. Nah, cara downloadnya seperti apa? File ini kita bisa download dengan cara mengklik ini, tanda panah yang ada garisnya ini di paling bawah. Kita klik, nah kita download current view. Oke, preparing download ya. Nanti dia langsung mendownload dan bisa kita save hasil pengecekan similarity-nya 30% ke dalam file ke dalam folder di laptop kita atau di komputer kita. Nah, ini ya, masuk ke sini. PDF bentuknya. Nah, untuk melihatnya yang mana sih kira-kira yang tingkat kesamaannya tinggi 30% ini yang mana aja, kita bisa langsung ke bawah aja. Kita cek. Nah, di sini ya, ini ada nomor 1, kemudian nomor 4, nomor 33, 32, dan seterusnya. Nah, ini ketika kita download, di halaman paling bawah akan terlihat kalimat-kalimat mana yang dianggap sama dengan yang ada di online atau yang sudah dipublikasi sebelumnya. Kalau di sini kita bisa lihat dari sini. Oke, nah ini. Ya, ini. Yang paling tinggi adalah yang ini, 16%, yang 8% yang ini, dan seterusnya. Jadi, kita bisa klik di sini satu persatu, dan dia akan memunculkan yang mana yang memang harus kita perbaiki, yang harus kita ganti, yang harus kita parafrase. Cara untuk mengurangi tingkat similarity adalah dengan cara parafrase. Jadi, kita bisa cek satu persatu dan kita bisa perbaiki di artikel yang awal, yang tadi sebelumnya kita upload dalam bentuk Word ya. Ini untuk hasil similarity-nya memang dalam bentuk PDF, tapi kita bisa edit di Word yang awal tadi kita upload. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaan Turnitin dari mulai membuat kelas sampai dengan membuat assignment dan juga sampai dengan gimana caranya kita bisa mengecek similarity-nya dan mendownloadnya. Jika ada pertanyaan silahkan lewat komen. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian dari saya. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.